kita kedatangan bintang tamu kita. Tangan dong. Silakan perkenalkan lagi boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keren. Kembali lagi saya Bambang Kusbianto. Betul. Selaku apa ya? Pak RW. Pak RW dong. Pak RW tercinta nih. Oke, ceritanya kali ini Pak RW mau bawain tentang horor atau yang romance percintaan gitu. Horor lah. Horor Horor lah tuh ya, horor. lebih menarik, lebih seru, Iya, lebih bikin merinding ya. merinding, betul. Bikin merinding. Oke, cerita tentang apa nih? Iya, cerita tentang yang belum lama aja waktu kita pergi ke. Oh, berarti ini kisah nyatanya Iya. sendiri ya? Iya, betul. Oke, Kisah terima nyata kasih. Kak. Waktu Iya. kita pergi ke puncak, Mm-mm. biasanya kita pas acara pelantikan itu setiap ada pemilihan ketua RT atau RW baru, kita iya. biasanya di Kelurahan Menteng kita biasa pergi ke puncak biasanya. Oh, itu emang udah setiap pemilihan gitu ke puncak gitu. Iya, kita beberapa kali memang tradisi seperti itu. Nanti satu saat mungkin kita ada ke pantai, tapi beberapa kali terakhir ini Ke puncak. yang saya rasakan biasanya ke puncak setiap acara oke. pelantikan. Terus. Ya itu lumayan buat saya sih cukup serem ya, Heeh. karena waktu itu acara pergi kita rame-rame, ada berapa bus itu di Kelurahan Udah Menteng. rombongan. Iya, gitu ya? rombongan. Ada yang pakai bus, ada yang pakai kendaraan pribadi. Lah kita tuh berangkat pagi sampai siang, kira-kira jam 10-an kita sampai di villa. Pas kita begitu masuk villanya, ya terkesan begitu kita masuk terasa kurang terawat, terasa. Oh, Ya, kerasa waktu pas apa? performance di depan kita masuk di gate-nya itu, ya rasanya nggak maksimal gitu perawatan, tidak sesuai dengan yang kita dapat di IG waktu di sosial media. Itu semuanya bagus, kolam renang bagus, segala macam. Wah, ekspektasi saya. Di ininya oke ya? Iya, oke. Fotonya oke ya? Saya kan suka juga renang kan. Wah, ini renang Nah, ini. renang. Seneng saya ini Tapi mesti. ternyata sampai sana Sampai kolam sana kolamnya airnya nggak ada, nggak ada airnya. Nah, Jadi benar-benar bilangnya kayak nggak bocor terawat atau gitu ya? iya kayaknya cuma setengah meter ya, udah gitu kotor sekali lah kayaknya. Jadi nggak layak, kalau menurut kacamata saya nggak layak sih sebetulnya. Ya kita masuk rame-rame, udah pembagian kamar kan. Kita tuh RW 2 ada dapat kayak seperti ruko-ruko gitu, seperti menerus villanya agak ke dalam masuk. Kita dapat di warga kita ada sekitar 4 apa 5 apa 6 itu 6 kamar. Jadi satu kamar tuh dari beberapa orang, beberapa kamar itu. Lah saya masuk di sisi atas. Oh, Saya bagian atas. saya bagian atas. Ada sebagian lagi di bawah. Di bawah itu satu seperti pavilion, seperti rumah. Ada sekitar 4-5 kamar, itu sebagian di atas. Begitu kita sampai siang istirahat, nggak ada apa-apa, artinya ya normal-normal aja. Normal. Itu udah berapa kamar tapi di sana? Banyak kamarnya, kayaknya udah Tapi seperti itu rumah gede gitu. villa, kayaknya hotel yang terkesan udah lama sih. Kan seperti hotel kelihatannya hotel ya, kayaknya hotel itu kamar lalu dibuat jadi depannya bukan villa, kayak hotel ya, kamar-kamar. Iya, gitu lebih ya. ke hotel. Masuk kita nggak ada apa-apa, nggak ada suspek segala macem kan. Ya udah seneng kan, bagi sini, oh ini siapa kiri ada. Begitu pas masuk kan saya suka nyapa kiri kanan kan, di mana nih kamu, di mana, Pak RT di mana, Bu RT di mana, udah oke. Yang lain di bawah udah oke, seneng kan. Saya capek istirahat, udah istirahat. Itu siang masih. Siang. Istirahat nggak nyaman itu rasanya kayak. Oh iya. Padahal dingin kan, di puncak tuh dingin kan, dalamnya tuh udaranya dingin tapi panas gitu kayaknya, ada
Iya, hawa panas gitu. Walaupun dingin udah. Iya. Kayak tiduran, terus saya tiba-tiba di kamar sebelah ada yang masuk kan. Oh itu ada Pak RW mandi, katanya gitu kan. Pak RW mandi, siang-siang tuh baru masuk gitu di kamarnya salah satu pengurus RT, ketua RT. Terus tiba-tiba, enggak kok, ada kok Pak RW tuh lagi tidur istirahat. Enggak, itu baru masuk. Lagi tidur kan Pak RW? Saya lagi tidur. Belum, cuma saya gelisah tidurnya itu. Lalu saya rasa nggak enak kan. Saya keluar. Saya cerita ke teman sebelah. Kayaknya nggak nyaman di sini. Iya, kayak agak-agak gini langsung. Tapi temennya juga ngerasain. Iya, sama. Teman juga ngerasain. Itu udah feeling. Udah. Dan itu Pak RW katanya lagi di kamar mandi. Baru lewat katanya. Serem kan jadi, ya Allah. Gimana itu kan akhirnya kan? Lah di cross check semuanya nggak ada orang di kamar mandi. Kosong ternyata. Itu masih siang. Masuk siang. Gitu. Iya, masih siang kayak gitu kan kondisinya kan. Waduh, akhirnya belum kita eksploitasi itu, belum kita eksplor lagi kan. Kita ada beberapa yang di atas itu ada sekitar 6 apa 8 orang deh. Kita waduh, tapi belum kita seriusin karena itu mungkin cuma imajinasi. Siang udah serem. Iya, betul. Itu gambarannya. Masa siang-siang udah serem sih gitu kan. Kita kayak Allah kali ini halusinasi aja. Iya, mungkin halusinasi segala macam. Akhirnya udahlah, kita kumpul acara sore segala macam. Selesai sore istirahat dulu break gitu. Setelah itu saya masuk merinding lagi. Oh iya, masuk ruangan. Masuk kamar itu. Tiba-tiba langsung gerak aja. Waduh, nggak beres ini saya bilang ini. Ya udah benar makin berasa gitu ya. Makin terasa udah kan. Terus yang lain juga seperti itu. Makin nggak nyaman. Jadi benar-benar ini sih. Iya, jadi bukan saya sendiri. Ternyata yang lain juga ngerasain hal yang sama gitu. Sebelum itu saya udah ekspektasikan saya mau berenang nih kan siang-siang kan. Nah, ini momen berenang lucu nih. Saya udah pede aja kan. Saya langsung pakai celana pendek, kaos, pakai handuk kan. Udah siap banget. Udah siap banget. Udah gayanya walaupun gaya batu ya. Pokoknya seneng lah. Pokoknya udah ada air saya nyemplung seneng lah pokoknya. Begitu saya lihat di kolam utamanya airnya itu nggak sampai setengah meter, nggak sampai, dan airnya itu sekali apa itu Dangkal. iya, dan kotor gitu, relatif kotor gitu kan. Jadi nggak layak untuk dimandiin buat kita berenang. Nggak layak buat renang lah ya. Boro-boro nyebur kita, kalau kita mau ngusap gitu kejeduk kepala gitu. Jadi nggak sesuai deh apa yang kita dapat dari sosmed itu loh gambarannya. Saya balik lagi ke kamar itu tuh, akhirnya rasa udah nggak nyaman lah saya bilang nih. Akhirnya sama teman-teman begitu acara selesai, pas acara malam kita nggak boleh nginep. Semuanya akhirnya kita Jadi benar-benar semuanya ngerasa semua gitu ya? satu RW itu kita akhirnya pulang semuanya pada ngerasain hal yang sama. Jadi bisa dibilang acaranya itu acara puncaknya kita sore sampai malam, nggak sampai malam kita akhirnya langsung pulang. Tapi yang penting acara puncak udah selesai, sama itu udah selesai. Iya, malam pulang. Kita malam karena udah rasa nggak nyaman kan, mau tidur kan jadi gimana kan, udah kondisinya seperti itu. Yang penting acara-acara pentingnya bisa berjalan dengan baik. Cuma kalau saat tidurnya aja yang rasanya ada sesuatu lah gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya mau cari-cari, kita mungkin harus lihat review-nya juga ya. Reviewnya dulu review tuh. Jangan langsung tiba-tiba datang aja, takutnya kecewa juga kayak ini kan. Iya. Jadi disurvei benar, lihat review dan dipastikan lagi. Cuma kalau udah tampaknya kelihatan nggak terawat, mendingan hindarin lah. Untung nggak ada yang kayak kesurupannya itu lah. Gitu. Bersyukurnya nggak ada sih. Ngomong-ngomong masalah kesurupan, kira-kira pernah nggak tapi lihat ada yang kesurupan? Oh pernah, melihat kejadian lagi? Pernah, ada pernah saudara saya itu. Oh iya, berarti benar-benar lihat sendiri juga? Melihat, wah serem itu kesurupan itu benar. Boleh. Itu. Spill dong, Spill dong, akhirnya penasaran nih. Banyak lah saya lihat beberapa kali. Ada yang
seperti dia bisa ngangkat-ngangkat sesuatu gitu kan, yang menurut orang normal nggak bisa, cuma faktanya dia bisa angkat dengan enteng dilempar gitu kan. Lah itu kan ada kekuatan apa sih? Kekuatan gaib gitu. ya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kakak? Awalnya gimana nih cerita? Nah ini kejadiannya masih sebulan atau 2 bulan lah, baru masih hangat itu. Kita pergi ke daerah Bandung, kita nginep di satu Itu nginepnya tempat gimana tuh? Villa atau apa? tenda. Oh, yang kayak camping Camping. gitu ya. Masuk ke atas udah itu masuknya itu udah kiri kanan hutan udah. Oh, ini benar-benar kayak vibe-nya kayak benar-benar camping gitu. Iya betul, kayak camping lah terkesan. Udah kita masuk ke dalam ke tempatnya ini udah masuk 8 kilo. Terus kita masuk itu sekitar 5 kilo, 4 kilo. Jadi ada pintu gerbang khusus camping area, no wifi, no signal. Oh, Nggak ada berarti sinyalnya, nggak benar-benar ada. kayak hutan Iya. gitu. Lah di tempat tendanya itu sedikit tertata, ada pohon-pohon apa cemara Oh, tinggi-tinggi, iya. ada pohon-pohon jati gitu. Cuma kesannya ya kembali lagi kesannya tergantung pandangan masing-masing. Iya, Cuma benar. ada yang menikmati sebagian, Ada sebagian lagi seperti saya kayaknya kurang aduh, cocok ya tempatnya gitu ya. buat kurang liburan cocok. ya. Cuma udaranya Enak. fresh, Fresh. Nah, udaranya itu yang dicari ya. udaranya cocok. Cocok. Sampai di satu titik udah kita istirahat lah itu kita kan di tenda. Udah kita acara istirahat, kita makan. Sorenya kita naik itu apa sih mobil roda 4 itu apa sih? Oh ya ATV ya. Oh, ATV ya. Emang disediain dari sananya ya? Ada. Iya ada paket itu, ada paket ATV. Itu pas sore hujan kita naik ke atas, tiba-tiba nyasar, yang satu kemana rasanya udah jalan bener nih kan. Nanti misah gitu. Iya, nggak misah. tahu. Atau jalan mungkin cari petualangan baru gitu, misah. Pas udah misah, hujan. Aduh, ditambah hujan. Saya ya. sendiri hujan naik, udah di satu bukit itu karena hujan, karena udah mau menjelang maghrib, saya tinggal itu. Ininya ditinggal. Iya, itunya kendaraannya. Saya takut udah. Iya, udah hujan, udah nggak begitu, udah apa sih ngeblur gitu kan pandangan kan jam-jam iya, benar. setengah 6 itu kan di dekat hutan-hutan kan. agak gelap. Iya gitu gelap, kan, ya. udah gelap kan. Saya lari, Jalan kaki ya kan? iya saya lari ke lapangan yang ada tempat untuk makan sejenis kafe lah gitu kan. Ternyata anak saya sama cucu, dari cucu ya, itu juga seperti juga. Dia juga kesasar juga, ditinggal juga. Lari, udah pulang selesai. Malamnya kita ada acara api unggun di depan. Asik sih tapi ya. Sediain ya sama pihak camp itu. Iya, Dari sana. kita disediain Asik kayu. sih tapi ya kayu, anget-anget gitu ya. Kayak Iya. seru gitu. Udah disiapin kayu satu paket. Lah, untuk biasa kan kita selalu efisiensi kan, untuk menghemat kita nggak beli lagi, karena kayunya itu per paket 100 ribuan lah pada saat itu kan. Lumayan ya. Iya. Jadi kita dapat, kita hemat sedemikian, kita hemat. Udah rintik-rintik. Oh, Gitu. Saya ditemenin sama cucu sama anak. Api unggun, kayu udah mau habis. Oh. Supaya kita nggak beli lagi, kita cari ranting kan, cari ranting. Dari mandiri Tapi seru ya. juga biasanya kalau anak-anak kecil kan suka tuh malah nyari-nyari ranting. Itu timbul masalah pertama itu. Oh, boleh. Ada cucu saya itu cari-cari ranting, sambil teriak-teriak kan seneng kan, Iya. ada kan. Oh iya, ini Pak dapat ranting ini indah ranting. Oh ya sini, jangan teriak-teriak. Saya bilang itu di hutan. Nanti ada yang nggak suka atau gimana gitu, kita harus terganggu lah namanya Iya. tempat kayak gitu kan ya. ada yang terganggu. Wah dia teriak seneng segala macem kan, kumpulin kita bisa bertahan sampai jam-jam lumayan 2 jam apa 3 jam itu api nyala terus tuh, nggak pakai, jadi kita pakai hemat lah gitu. Oh, iya. Kita nggak beli lagi kayunya kan, kayunya menurut si apanya mungkin manajemen, oh itu ada
aki-aki kuat bener nggak beli kayu di saya. Iya, tahan banget pakai apa? apinya. Atau pakai baju atau sepatu dibakar-bakarin. Iya. Ternyata kita cari ranting Kak. Setengah 10 selesai acara kan, kita udah makan di situ. Acara tiba-tiba cucu saya panas badannya. Oh, demam. Iya, tadinya nggak apa-apa, orang riang sekali kan. Wah, terus ceria. Nah, menurut mamanya, menurut bundanya, kena air hujan, Oh, kena iya, hujan mungkin capek, ya. masuk angin, Gerimis katanya. gerimis, ya betul gerimis. Tiba-tiba dia betul, Ih, dia kan tiba-tiba panas, terus diselimutin kan, saya masih di luar kan. Nah, terus udah mulai suasana udah mulai kurang-kurang enak kan. Saya masuk tuh jam 10, saya pegang itu kan cucu saya kan, dia panas badannya, terus matanya melotot terus melihat ke pintu itu, pintu tenda. Oh, jadi cuma ngomong gitu, Melotot, ambil badannya panas. badannya panas melotot. Colek ke anak saya, itu mungkin kesurupan mungkin atau kemasukan. Saya udah agak suspek gitu kan. Enggak, apa sih papa, dia bilang gitu. Waktu besoknya begitu juga. oh iya. Akhirnya kita tadinya mau waktunya kita mau nambah, kita cut waktunya, kita pagi-pagi kita udah pulang karena khawatir. Karena ini masih ya, panas. Panas gitu itu. badannya. Saya masih diem aja gitu. Diem aja, Iya. matanya masih begitu ya, mencodot gitu. Iya, Panas ya. Sampai pagi kayak gitu. iya, matanya melotot terus. Tapi gak teriak-teriak atau gimana nggak? Enggak, Oh, dia yang diem gitu. diem gitu. Akhirnya 2 hari panas nggak turun, makan nggak mau, Tapi nggak mau makan. sedikit sekali, makan sedikit sekali. Makannya sedikit sekali, badan masih panas, matanya kalau tidur itu masih ngelihat pintu, masih Oh, jadi nggak berarti. sampai. Serem banget hari Iya. ini. Akhirnya saya inisiatif Hmm. ke Pak Ustadz. Oh iya. Kenapa dari awal? Itulah, saya udah mau, cuma orang rumah bilangnya enggak kok. Itu pasti. Itu cuma masuk angin kok katanya. Inisiatif saya panggil Pak Ustadz, datang Pak Ustadz. Tok, Assalamualaikum. RW, oh iya masuk Pak Ustadz. Masuk dia, saya masuk, saya kasih minum dulu Pak Ustadz, minum Pak Ustadz, ngobrol sebentar. Mana katanya RW itunya, cucunya ada. Saya buka kamar, diusir tuh sama cucu saya. Sana gitu. Merinding. Merinding gitu. Beneran itu. Sana. Akhirnya ketawa aja Pak Ustadz, itu ada 2 orang Pak Ustadz. Itu Ustadznya juga bestie saya juga. Bestie, semuanya bestie. Bestie emang terkenal Seantero Menteng raya. Itu kebetulan Ustadznya bestie. Akhirnya diusir tuh sama cucu saya yang sakit kan. Jadi saya nggak pernah seperti itu kan, diusir. Akhirnya termasuk Ustadz masuk, dipegang kepalanya, bacain, dia menurut itu. Biasanya kan relatif sulit itu anak itu kalau disuruh-suruh kan. Duduk kamu, ini nggak apa-apa ini. Duduk, dia ikut aja, itu kayak apa sih? Oh, kayak ya nurut. Iya, nurut aja udah gimana? Duduk. Kenapa? Diem aja, masih tatapannya masih begitu, masih ada ke pintu, iya. Dibacain, paling pegang segala macam. Kalau bahasa saya sih di jupah japuh lah mungkin ya, dibaca-baca, jampi. Pak japuh sebentar, dikasih air minum, nggak nolak lagi itu. Oh iya. Nurut, makanya saya bingung pun nurut. Awalnya kan dia nolak kan, awalnya itu kan, awalnya nolak, tapi setelah itu nurut, udah nurut bener lah. Iya. Minum, udah minum, bilang langsung. Oh iya. Tidur. Lemes saya tidur udah. Oh, kayak bener ini ya. Nah, gitu. Iya. Tempelan. Saya langsung merinding kan dari itu, langsung di depan. Ih beneran ya. Berarti ini ketempelan, katanya ketempelan. Ketempelan, maksudnya saya nggak ngerti dah. Ini ketempelan waktu dia teriak-teriak di hutan, ada anak sebaya dia mau ikutan juga main. Oh iya.
merinding lagi. Merinding lagi beneran. Beneran dia betul. Orang saya juga merinding, Bu. Automatically langsung hari itu panasnya turun. Tapi benar-benar itu. Believe it or not, that's the fact. Itu fakta yang saya lihat dan saya rasakan. Jadi saya juga nggak percaya, tapi itu fakta kan. Iya, soalnya lihat sendiri gitu. Iya, karena lihat sendiri. Yang tadi matanya mencodot lihat pintu, begitu Pak Ustadz datang dikasih minum, langsung udah itu. Ya Allah, itu kebesaran Tuhan, saya bilang. Lewat Allah ya. lewat Ustadz itu Iya, kan. Ustadz Besti. Besti Ustadz saya Besti. itu bestiku. Terima kasih Pak Besti. Iya. Ustadz Besti. Yang mungkin lagi nonton. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Ustadz. Ustadz. Udah ngeluangin waktu buat nyembuhin cucu Cucunya Pak saya. RW. Heeh, kayak benar-benar nyata gitu. Iya, itu karena kan memang dialami sendiri kan, bukan saya create kan, nggak create, tapi betul-betul that's the truth gitu, emang Iya, kondisi betul. sesungguhnya. Wah, ada lagi tuh udara Batam itu lebih serem, tapi nggak sekarang dong. Tadi bersedia buat datang lagi nih. Ntar diundang lagi Bersedia. dong. Bersedia dong, Sangga. Makasih banget udah luangin waktu hari ini buat ke podcast kita Pak RW. Nanti boleh ya diundang lagi? Boleh. Boleh banget. Awas ceritanya bakal lebih seru, lebih serem, lebih seru lagi nih. Iya, itu di Batam dulu, di Batam kan. Iya. Saya waktu dinas wah, tapi nanti lah. Tungguin sama Pak RW part 2. Nah, makanya subscribe biar nggak ketinggalan apa-apa. Ketinggalan video kita, live podcast kita lainnya. Oh ya, itu pemirsa di subscribe ya, Besti-Besti ya. Besti-Besti. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Terima kasih Pak RW. Terima kasih. Sekian live podcast kita hari ini di The Story. Spesial bintang tamunya Pak RW, tercinta kita. Mau kirim cerita seperti biasa, kirim lewat email, DM, TikTok ataupun Instagram. Aku tungguin ya ceritanya. Siapa tahu minggu depan cerita kalian yang bakal kita bacain. Yeay, oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bye bye. See you. Bye bye.